Selamat hari ini, saudara. Saya Priyo dari GKI Cipinang Indah. Senang bisa menyapa saudara kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Nah, saudara, seperti biasa, ketika kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, kita dasari, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Untuk hari ini, bahkan juga untuk hari-hari yang sudah berlalu, untuk hari-hari yang sedang kami jelang ini. Karena di dalam itu semua kami punya kesempatan untuk mengenal-Mu, untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami. Karena itu ya inilah kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Markus 3, Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 21. Markus 3 ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Begini bunyinya. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia tidak waras lagi, saudara. Itu kata orang, bahkan keluarganya percaya itu. Saudara, mungkin saudara, bahkan juga saya pernah dituduh orang seperti itu. Wah, kamu tuh sampean itu, Anda itu sudah gak waras. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangan capek-capek, gila-gilaan itu dianggap sebagai kegilaan. Iya, pernah begitu saudara. Orang bisa katakan bahwa apa yang sedang kita lakukan, sedang kita perjuangkan itu adalah cuma menguras pikiran, makan perasaan, ngabis-ngabisin badan. Dan kalau itu dikatakan berulang-ulang kepada kita, apa tanggapan kita saudara? Jangan-jangan seperti yang dituduhkan orang-orang itu, kita mulai nggak waras. Kita akan mulai marah-marah, ngomel sana ngomel sini, protes sana protes sini. Bahkan mungkin menuduh orang yang nuduh kita itu juga nggak waras. Tapi Yesus saudara, Yesus ketika ada sejumlah orang, bahkan orang-orang yang punya kuasa, menuduh dia bahwa dia melakukan karyanya, pekerjaannya, membebaskan orang dari belenggu setan. Orang-orang itu menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa apa? Kuasa bosnya setan. Apa yang Yesus lakukan? Marah, meledak? No, tidak, saudara. Yang Yesus lakukan adalah menunjukkan dirinya. Bukan sekedar menunjukkan dirinya punya sesuatu, punya kuasa, bahkan dengan berani menuduh. Dengan kuasa apa kamu tuduh-tuduh saya seperti itu? Kamu itu siapa berani ngomong begitu? Yesus tidak juga. Tapi Yesus tunjukkan dirinya itu siapa. Kuasa apa yang ada di dalam dirinya, saudara. Kuasa Roh Kudus. Maka ketika kita hidup, ketika kita sedang berjuang luar biasa sampai hari ini, ketika ada orang-orang yang main ngomong asal aja bahwa kita ini nggak waras, kita ini kelewatan, kita ini berlebihan, apa tanggapan kita? Nggak usah pikiran orang, pendapat orang itu dulu. Tapi yang pertama, periksa. Temukan di dalam diri kita kuasa apa yang menguasai hidup kita. Kalau itu adalah kehendak, kemauan, ambisi kita sendiri, kalau itu adalah titipan, tuntutan dari orang lain buat kita, saudara, itu semua punya waktu. Akan ada masanya, semuanya itu akan habis. Tetapi ketika kita bisa menemukan dalam diri kita, dalam hidup kita, ada Roh Allah yang hidup. Wah, kekuatannya luar biasa.
Kita bisa terus dan terus berjuang. Tidak ada lagi hambatan, tantangan yang gak mungkin untuk dilampaui, untuk dikalahkan. Ketika roh Allah sudah bekerja dalam diri kita, gak ada tuh kata orang, gak waras kelebihan. Karena memang kasih Allah, kehendak Allah, tindakan rencana Allah dalam hidup kita itu memang bisa di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar pengetahuan manusia. Maka kalau hari ini saudara, bahkan juga saya, sedang berjuang untuk menyatakan kebaikan, tapi banyak orang, bahkan orang terdekat kita, nggak bisa ngerti. Minta aja kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia hidup, kehendaknya nyata di dalam segala usaha kita. Selamat berjuang, saudara. Tuhan menemani. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami yang baik. Jika sampai hari ini kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami boleh memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan orang-orang yang kami kasihi. Sekalipun mungkin mereka nggak ngerti, tidak paham bahwa mereka adalah orang-orang yang kami cintai, yang kami perhatikan begitu rupa. Karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati kami mau Tuhan tuntun, Tuhan ajar, Tuhan sadarkan bahwa roh-Mu boleh hidup dalam hidup kami. Bahwa roh-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu, kehendak-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dan kami boleh menyambut itu dengan seluruh hidup kami. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Maka dari itu ya Tuhan, kami percaya bahwa hari ini, esok, bahkan kapanpun itu, selama Tuhan menjaga hidup kami boleh terus melihat Roh Allah, Roh Kudus itu dalam hidup kami, mengerjakan karya-Mu melalui kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat berjuang, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai.